Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita, memberikan keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kesejahteraan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya memulai konten ini, saya ingin terlebih dahulu menghimbau kepada teman-teman agar supaya tidak membenci siapapun. Kita di sini fokus terhadap kajian ilmu, walaupun kajian-kajian ilmu yang saya hadirkan sekali dua kali itu agak sensitif. Tetapi saya mohon agar dapat membantah saya juga itu dengan keilmuan, sehingga saya juga dapat belajar dari teman-teman semua yang memberikan komentar di bawah. Ada beberapa netizen yang mengirimkan sesuatu, yaitu video Habib Bahar yang mengatakan curut-curut, ya NU curut-curut. Dan di situ ada sesuatu perbandingan yang dikatakan oleh Habib Bahar, di mana ulama-ulama dulu itu mencintai para habaib, tapi kok sekarang beda. Jadi ada perbandingan itu, ada sehingga kesan yang dikatakan oleh Habib Bahar ini, bahwasanya sekarang Habib Bahar selaku sebagai habaib kan merasa bahwasanya beliau ini tidak diperlakukan sebagaimana habaib-habaib dulu yang sangat dimuliakan oleh para ulama di Nusantara. Sebetulnya ulama itu nggak perlu pakai para, karena ulama sendiri itu sudah jamak bentuknya, jamak dari alim. Tapi nggak apa-apa, karena bakunya biasanya di Indonesia itu seorang ulama, ulama itu kok malah mufrad. Tapi ya nggak apa-apa, itu sudah baku ya di Indonesia. Balik lagi ke persoalan Habib Bahar tadi. Nah, kesannya seperti itu. Saya melihat YouTuber itu, sudah dibahas juga oleh beberapa YouTubernya. Di antaranya ada Kiai Zaini itu dari Madura, membawakan satu kaidah fikih ya. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ini kaidah yang populer di pesantren ya. Kalau kita melihat atau tinjau dengan kaidah ini untuk melihat bagaimana persoalan yang dilayangkan oleh Habib Bahar, tentu yang harus kita fokuskan adalah tentang alasan mengapa ulama-ulama Nusantara dulu mencintai para habaib, dan para habaib dulu itu mengapa dicintai oleh para ulama. Karena yang harus difokuskan dalam posisi ini adalah hukumnya. Adalah alasannya. Ya. Jadi al-hukmu yaduru ma'ilati itu wujudan wa adaman, itu hukum itu dinamis tergantung bagaimana alasannya. Jadi kalau misalkan khomer itu atau arak ya, arak itu haram karena memabukkan. Yang kemudian dikatakan khomer itu atau arak itu adalah haram karena iskarnya itu. Jadi perkara apapun yang sesuatu yang bukan khomer, yang bukan arak, tapi itu ketika dikonsumsi buat kita mabuk, buat kita iskar, ya maka itu haram. Ya, jadi alasannya, berpijak pada alasannya, ini mengapa? Maka yang harus kita pertanyakan adalah tentang bagaimana atau tentang mengapa sih ulama-ulama dulu itu kok menghormati, memuliakan habaib. Atau mengapa sih habaib dulu itu dimuliakan, dihormati oleh para ulama Nusantara. Maka dari tinjauan ini kita akan berpikir. Maka timbul pertanyaan di dalam kepala kita. Apakah mereka para habaib dulu itu dimuliakan semata karena nasabnya? Atau karena yang lain, karena ilmunya? Tuh. Kalau karena nasabnya jelas, berarti jika para habaib itu dulu dimuliakan karena nasabnya semata, oh berarti memang ada yang salah dari kita hari ini, sikap kita hari ini. Ya semuanya lah, bukan cuma saya ya. Orang-orang sekarang ini ya. Ya saya mengkritik Habib Bahar kan begitu. Walaupun saya berupaya untuk fokus terhadap ranah keilmuannya. Insya Allah saya tidak membenci beliau sebagai pribadi, beliau sebagai manusia. Beliau juga sebagai orang yang dikenal zuriyah Rasulullah kan begitu. Cuma saya fokus apakah betul ulama dulu itu memuliakan para habaib karena nasabnya semata. Nah itu persoalan. Atau karena yang lain. Karena kealimannya, karena ketawaduannya, karena kesolihannya. Untuk melihat bagaimana fenomena semacam ini, tentu kita kan sulit untuk meninjau apa sih alasan sebetulnya kan begitu. Dan jawaban dari saya tidak perlu untuk dilayangkan di sini karena teman-teman di sini barangkali atau barang tentu sudah memiliki jawaban-jawaban tersendiri mengenai hal tersebut. Jadi
untuk menjawab tentang bagaimana ungkapan Habib Bahar yang mengatakan bahwasanya dulu itu para habaib dimuliakan tapi kok sekarang enggak. Maka dengan kaidah al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman, maka kita lihat alasannya dari mengapa dulu itu mereka dihormati, dimuliakan, dan sekarang itu banyak orang yang skeptis. Lagi pula. Saya pikir tidak perlu Habib Bahar itu mengatakan bahwasanya hasil penelaahan atau telaah Kiai Haji Imaduddin Utsman itu dimaknai sebagai simbol kebencian atau simbol terhadap keraguan untuk mengakui zuriyah Rasulullah. Justru jika seandainya nasab Ubaidillah atau Sayyidina Ubaidillah ini dapat ditemukan mata rantainya kepada Ahmad Al-Muhajir, itu akan memperkuat hujah bahwasanya betul klan Ba'alawi ini terbukti secara ilmiah sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ranahnya keilmuan soal apakah motifnya karena benci atau karena suka atau bagaimana itu urusan pribadi masing-masing. Tapi yang dilayangkan di publik ini kan persoalan ilmu. Yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu adalah telaah terhadap kitab-kitab. Bahwasanya terkonfirmasi ada keterputusan nasab Ubaidillah ini. Itu yang sudah saya bahas tentang Habib Ali As-Sakron yang menginterpretasi di dalam kitab Al-Jundi. Yang dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwasanya Habib Ali As-Sakron ini adalah orang pertama yang menginterpretasikan bahwasanya Abdullah adalah sebagai Ubaidillah. Seperti itu. Kemudian tentang curut-curut yang dikatakan oleh Habib Bahar itu saya no comment ya. Yang pasti teman-teman sudah mengetahui siapakah yang dimaksud oleh Habib Bahar tentang curut-curut itu. Jadi begitu. Nah, untuk sekali lagi di sini saya katakan perkataan Habib Bahar yang mengatakan mengapa ulama dulu itu sangat memuliakan para habaib. Mengapa sekarang itu ada penelitian semacam ini? Atau kita sekarang kerangka berpikirnya diubah. Ketika ada penelitian Kiai Haji Imaduddin, ya, saya bukan membela Kiai Imaduddin ya, cuma ya mau bagaimana yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini adalah hasil telaah. Ya, dan bukan berarti Kiai Haji Imaduddin dengan penelitiannya itu sempurna. Enggak, bisa terbantahkan. Wong namanya hasil penelitian. Dan kita sepakat bahwasanya manusia itu tidak sempurna. Ya, tinggal serius bagaimana menguji saja. Meneliti saja. Terus diuji kan. Dipelajari, diuji. Oke lah, soal itu oke. Mengapa kita tidak maknai ini sebagai pagelaran rasa cinta kita? Ya, artinya kalau sudah berbicara cinta, terbukti atau tidak, kita harus tetap saling mencintai. Terbukti atau tidak. Kita tetap harus saling senyum. Kita harus tetap saling merangkul tanpa ada rasa kebencian. Apatah lagi yang mengaitkan politik ya, mengaitkan ini karena mau politik apa. Saya tidak terfikirkan ya. Menurut saya itu di luar nurul, enggak habis pikir ya. Di luar perkiraan BMKG ya. Karena sama sekali saya tidak arahnya ke sana membahas ini semua teman-teman ya. Soal kemudian ungkapan Habib Hanif juga yang mengatakan ini buzzer, enggak ya. Saya itu karena saya YouTuber juga yang membahas ini, ya bukan berarti saya baper. Cuma kalau diminta tanggapan saya akan menanggapi bahwasanya di YouTube itu CEO YouTube sendiri itu mengatakan YouTube itu yang kemudian algoritmanya itu yang dimainkan itu yang memang konflik. Apa yang ramai itu yang dibahas. Bukan cuma soal nasab, apapun. Kucing, kodok, misalnya kodok lompat 30 meter. Ya, atau kodok larinya secepat apa itu mesti viral. Orang nikah sama embe aja itu bisa rame kalau di YouTube. Jadi begitu ya, begitu. Saya pikir dengan fenomena semacam ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Habib Bahar, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tertib menilai sesuatu berdasarkan pakem-pakem keilmuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.